Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dani sebagai mediator dengan sekretaris saya. Perkenalkan, nama saya Haki sebagai sekretaris dari mediator Bapak Dani. Selanjutnya kepada saudara sekalian berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yosta Trisani sebagai pihak penggugat dari perkara ini. Perkenalkan, nama saya Haki, yang mana dalam hal ini mewakili pihak PT Utama Jaya. Baiklah, sebelum saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya saya akan memaparkan bahwa mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Namun sebelum memulai mediasi, terlebih dahulu saya akan jelaskan tahapan-tahapan mediasi yang diantaranya adalah satu, saya akan memberikan solusi penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Dua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Tiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Empat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Lima, apabila negosiasi mencari kesepakatan akan menyusun kepada akhir. Apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana pihak tergugat setuju? Silakan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan keterangan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi begini Pak Dani, pada awalnya saya melamar pekerjaan di PT Jaya Utama pada tanggal 10 Februari 2020 yang beralamat di Jalan Bunga nomor 66, Kota Jakarta. Ini bergerak di bidang produksi besi baja. Setelah saya selesai melamar pekerjaan di PT Jaya Utama, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2020, saya dihubungi oleh HRD PT Sido Makmur untuk melakukan interview sebagai awal proses kelayaan sebagai pekerja. Setelah menunggu beberapa hari setelah interview tersebut, saat mendapatkan kabar melalui surat edaran pada tanggal 16 Februari 2020 yang menyatakan saya diterima untuk bekerja di PT Jaya Utama sekitar 1 tahun. Saya sudah bekerja di PT Jaya Utama sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 25 Juni 2020. Tetapi pada tanggal 26 Juni 2020 saya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki dan tangan saya patah. Yang entah kenapa saya shock sekali diberikan informasi bahwasanya saya telah di PHK. Informasi tersebut saya terima pada tanggal 4 September 2020. Berdampak saya tidak bisa masuk kerja. Apakah benar begitu pihak tergugat? Benar, Pak. Saya juga telah memberikan surat izin tidak bisa masuk kerja dengan menyertakan surat keterangan dokter karena keadaan saya tidak bisa masuk kerja. Apa Anda yakin surat izin tidak masuk kerja serta keterangan dokter sudah Anda berikan ke PT Jaya Utama? Saya yakin Pak, karena saya sendiri yang memberikan surat izin tidak masuk kerja dan surat keterangan dokter kepada pemilik PT Jaya Utama. Saya juga heran kenapa saya di PHK secara sepihak oleh PT Jaya Utama. Baiklah, dari apa yang telah dipaparkan pihak penggugat, apa benar demikian? Benar, Pak. PT Jaya Utama mem-PHK Saudara Yosta, melainkan Saudara Yosta telah lama tidak masuk kerja, yang mengakibatkan perusahaan kami tidak bisa optimal dalam mengoperasikan produk besi baja dan untuk menjalankan perusahaan secara normal atas keterlambatan yang terjadi
kami dan perusahaan memutuskan mem-PHK saudara Yosta. Apakah Anda telah memberikan klarifikasi kepada pihak penggugat? Belum, Pak. Baiklah, apa yang penggugat inginkan untuk menyelesaikan perkara ini? Saya menginginkan untuk pemutusan hubungan kerja saya ditarik kembali dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 153 ayat 1 huruf C, yaitu pengusaha jarang melakukan pemutusan kerja dengan alasan pekerja atau buruh dalam keadaan cacat, tetap sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Apakah Anda telah mempertimbangkan keinginan saudara untuk ditarik kembali pemutusan hubungan kerja tersebut? Saya telah mempertimbangkan hal tersebut, Pak, karena saya yakin bisa sembuh dan dapat bekerja lagi di PT Jaya Utama. Baiklah, dari pihak tergugat, apakah ada ingin disampaikan kembali kepada pihak penggugat? PT Jaya Utama sendiri sebenarnya juga mengalami kerugian, Pak Dani. Karena saudara Yosta tidak bisa masuk, maka dari kami memutuskan untuk mem-PHK saudara Yosta untuk mencari pekerja baru agar perusahaan lebih maksimal produksi. Tidak bisa seperti itu, Pak. Sudah jelas isi di pasal tersebut perusahaan dilarang untuk mem-PHK dengan alasan kecelakaan. Kalau Bapak masih kekeh untuk mem-PHK saya akan melanjutkan ini ke jalur meja hijau, Pak. Bapak ini tidak punya hati nurani atau bagaimana? Saya sedang mengalami musibah seperti ini. Tenang Bapak, tenang dulu Bapak Yosta. Kita berunding di sini dengan tenang agar menemukan titik tengahnya. Bukan begitu, Pak. Saya sudah loyal sekali kepada perusahaan itu. Tapi kenapa perusahaan PT Jaya Utama tidak melihat loyalitasan saya yang sudah membantu perusahaan tersebut? Bagaimana keputusan dari pihak PT Jaya Utama? Baiklah, PT Jaya Utama akan menarik kembali pemutusan hubungan kerja Anda dan akan memperkerjakan Anda. Akan tetapi saya meminta waktu Anda untuk masuk kerja kembali dalam kurun waktu 2 bulan. Mohon maaf, Pak. Dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebenarnya sudah jelas tepatnya pada pasal 153 ayat 1 huruf J, walau bagaimanapun perusahaan dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mengalami kecelakaan. Saya sarankan Bapak jangan mem-PHK saudara Yosta. Banyak alternatif selain mem-PHK saudara Yosta. Dengan kondisi yang dialami saudara Yosta saat ini, mungkin dari PT Jaya Utama bisa memotong gaji saja daripada mem-PHK saudara Yosta. Baiklah, jika isi pasalnya tersebut, saya memotong gaji 50% dari saudara Yosta. Sehingga saudara Yosta bisa masuk kembali. Baiklah, bagaimana pihak tergugat ada tanggapan? Baiklah, Pak, saya setuju dengan kebijakan yang Bapak berikan dengan memotong gaji saya sebanyak 50% tersebut. Baiklah, dari penjelasan para pihak, saya menemukan kata sepakat untuk pemotongan gaji sebanyak 50% saudara Yosta. Benar begitu? Benar, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang nanti di dalam kesepakatan tersebut pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian? Pak Mediator, saya tanya apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu jam jika maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim,
menjadi akta perdamaian sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Baik, Pak. Baik, sekarang saya akan membacakan klausul kesepakatan dengan dibantu oleh sekretaris saya. Baik, dari perundingan yang telah dilakukan oleh pihak tergugat dan penggugat mendapatkan titik temu, yaitu tergugat membatalkan PHK diganti dengan pemotongan gaji saudara Yesta 50%. Dari sini ada yang dipertanyakan oleh para pihak. Tidak, Pak. Saya pikir cukup jelas untuk kesimpulannya. Bagaimana tergugat? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baiklah saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan